Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan update pemasangan patok jalan tol Jogja Kulon Progo. Sampai mana? Yuk ikuti teman-teman. Saat ini saya berada di Jalan Sedayu. Setelah dalam video sebelumnya penelusuran pemasangan patok sampai Dusun Gubuk Argosari, maka saya akan melanjutkan penelusuran dimulai dari tempat ini ya teman-teman ya. Di Jalan Sedayu ini, di sebelah utara persimpangan Tetek kereta api, kita lihat patok-patok saat ini sudah terpasang. Di sini trase jalan tol masih sejajar atau mepet dengan rel kereta api. Kita lihat untuk patok merahnya, baik yang di timur Jalan Sedayu ataupun yang di sebelah barat Jalan Sedayu. Kemudian agak ke utara lagi kita lihat untuk patok kuning as trase jalan tol. Di sebelah timur Jalan Sedayu berada di persawahan, kemudian menyeberang Jalan Sedayu menuju ke barat dan masih berada di persawahan juga. Sedangkan untuk patok tepinya yang sebelah kanan atau yang di sebelah utara, kita lihat patok merah berada di tepi Jalan Sedayu ini. Kalau dilihat trasenya, maka bangunan yang ada di depan ini kelihatannya Asrama Putri. Ini terkena trase jalan tol meskipun hanya sebagian. Jadi di lokasi ini, di Jalan Sedayu, trase jalan tol menyeberang Jalan Sedayu berada di persawahan. Kemudian ke barat lagi, trase jalan tol masih berada di persawahan menuju masih di Desa Argosari. Kita lihat di Jalan Juruk yang masih masuk Kelurahan Argosari ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat juga patok merah masih berada mepet dengan jalur rel kereta api dari timur, kemudian menyeberang Jalan Juruk ini dan menuju ke persawahan di sebelah barat Jalan Juruk. Kalau kita lihat untuk patok asnya yang berwarna kuning yang berada di depan rumah, di depan itu ya teman-teman ya, ini berarti rumah tersebut terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo. Kita lihat di sini hanya beberapa rumah yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo ya. Sebagian besar berada di persawahan atau Tegalan. Kemudian patok kuning as menyeberang Jalan Juruk menuju ke barat. Ini kita lihat berada juga di persawahan. Juga untuk patok merah tepi kanan ini berada di persawahan juga menuju ke barat. Saya mencoba mengecek di lokasi ini yang berada di utara rel kereta api persis di persawahan, yang merupakan kelihatannya merupakan batas antara Kelurahan Argosari dengan Kelurahan Sumberrahayu, Moyut dan Sleman. Di sini kita lihat patok merah masih sejajar dengan rel kereta api. Di depan itu kita lihat lewati tempat agak gumuk ya, atau agak naik tanah yang agak tinggi, gerumbul, kemudian masuk ke persawahan. Juga untuk patok as yang berwarna kuning juga masih di persawahan juga ke arah barat, masuk ke Kelurahan
Sumberrahayu Moyudan Sleman. Ini di Kelurahan Sumberrahayu Moyudan Sleman, berarti patok-patok untuk trase jalan tol Jogja Kulon Progo masuk di paling timur berada di persawahan di rel kereta api. Lokasi ini berada di persawahan di sebelah timur Jalan Klangon Gedongan Tempel. Penelusuran saya lanjutkan lagi di Jalan Klangon Gedongan Tempel yang masuk Gamplong Sumberrahayu Moyudan Sleman. Di tepi jalan provinsi ini kita lihat patok-patok berwarna merah di timur jalan yang berada di utara rel kereta api di persawahan, menyeberang Jalan Klangon Gedongan Tempel, masuk ke persawahan lagi ke barat. Juga kita lihat untuk patok-patok asnya yang dari sebelah timur Jalan Klangon Gedongan Tempel menyeberang ke arah barat di persawahan juga. Untuk patok merah tepi kanannya ini kita lihat berada di sebelah timur, ini di tanah yang sudah dikeringkan ya. Kemarin ini adalah tempat untuk meletakkan patok-patok yang belum terpasang. Kita lihat untuk patok merah tepi kanan berada di sebelah barat jalan persis Jalan Klangon Gedongan Tempel, ini menuju ke barat di persawahan. Kalau kita lihat di Jalan Klangon Gedongan Tempel ini trase jalan tol dari yang mepet rel kereta api kemudian mulai agak menjauh dari rel kereta api karena rel kereta apinya agak berbelok ke arah selatan teman-teman. Jadi di sini nanti trase jalan tol Jogja Kulon Progo sampai Kali Progo kelihatannya sudah agak menjauh dari rel kereta api. Kita lihat patok tepi kanannya ini yang berwarna merah ya, yang berada di atas atau di tegalan. Ini yang berada di timur ini berada di kolam, kemudian menyeberang jalan kampung atau desa ini menuju ke barat. Ini berada di tanah yang agak tinggi ya teman-teman ya, karena jalannya di sini menurun. Kemudian dari sini saya ke barat lagi masuk ke Dusun Gamplong 5 atau Turi ya. Di Turi Gamplong 5 ini trase jalan tol langsung masuk di pemukiman penduduk. Kita lihat patok merah tepi kanannya persis berada di perempatan jalan kampung. Ini kita lihat rumah yang tinggi ini terkena. Kemudian kita lihat patok asnya juga berada di pemukiman penduduk. Di depan itu ya teman-teman ya, dan selanjutnya ke barat berada di depan rumah dan terus ke barat lagi berada di tegalan. Sedangkan untuk patok merah tepi kiri kita lihat di depan itu ya teman-teman ya, ini dari timur ke arah barat kelihatannya. Kita lihat di depan itu persamaan ada makam ya, nanti kita cek teman-teman. Ternyata betul teman-teman, ternyata di Dusun Gamplong 5 ini trase jalan tol Jogja Kulon Progo mengenai makam penduduk yang berada di sini ya. Akan tetapi hanya ada beberapa nisan yang terkena. Kemudian kita lihat patok asnya, ini berarti rumah di depan ini terkena, kemudian masuk ke tegalan ke arah barat. Sedangkan untuk patok tepi kanannya, patok merah tepi kanan ini berada di depan ini ya teman-teman ya, berada di tegalan juga. Kita lihat di kejauhan untuk patok merah tepi kiri dan juga patok kuningnya. Terus sejalan tol ke barat lagi ini menyeberang jalan kampung atau pemukiman. Di sini kita lihat patok kuning as ini berada di depan rumah penduduk yang berwarna ungu ini ya teman-teman ya, menyeberang kemudian ke arah barat tengah-tengah pemukiman penduduk.
Kita lihat untuk patok merah tepi kirinya, ternyata di sini mengenai musola yang berada di lokasi ini teman-teman. Ini kita lihat patok merahnya dan juga patok merah yang berupa cat yang pas berada di dinding musola ini. Terus ke barat lagi, trase jalan tol tetap berada di pemukiman penduduk ya teman-teman ya. Di sini kita lihat banyak rumah-rumah penduduk yang terkena yang jelas. Di Gamplong ini ternyata trase jalan tol Jogja Kulon Progo selain mengenai rumah-rumah penduduk, ternyata juga mengenai sekolahan TK ABA yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini dilihat, kita lihat ini patok merah berada di sebelah selatan gedung TK ABA. Kemudian ke arah barat mengenai rumah penduduk. Jadi kalau dilihat patoknya, maka TK ABA ini habis terkena semua. Penelusuran saya lanjutkan, ternyata di lokasi ini selain mengenai rumah-rumah penduduk, juga mengenai ndon air Pamsimas yang ada di lokasi ini ya. Ini pas patok asnya berada di depan menara air atau tandon air Pamsimas. Dari sini kita lihat patok kuning berada di depan itu ya teman-teman ya, berada di pinggir jalan. Kemudian saya akan mencoba mengecek untuk patok merah yang tepi kirinya. Ini teman-teman, kita lihat patok merahnya ada di dekat di pasar yang ada di Gamplong ini ya, namanya Pasar Jomplang, berada di lokasi utaranya Studio Alam Gamplong. Dan itu kita lihat Studio Alam Gamplong, kemudian di utaranya ada kios Pasar Jomblang. Patok trase jalan tol Jogja Kulon Progo tepi kirinya ini berada di utara persis pasar ini. Di sini trase jalan tol arahnya agak ke barat daya, Dusun Gamplong 2. Kalau kita lihat lagi di lokasi ini, ternyata trase jalan tol ini menyenggol SD Muhammadiyah yang ada di Gamplong ini ya teman-teman. Kita lihat patok merah berada di pojokan SD Muhammadiyah Gamplong dan langsung mengenai permukiman atau rumah penduduk. Kita lanjut ke barat lagi, ini kita masih berada di timur Kali Progo ya teman-teman ya, karena Dusun Gamplong ini berlokasi di timur Kali Progo. Ini kita lihat untuk patok merah ini berada di dekat jalan dan juga berada di pekarangan penduduk di depan ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk rumah penduduk ini berarti terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo. Sedangkan untuk patok kuning as trase jalan tol ini berada di depan rumah penduduk juga ini. Sedangkan untuk patok tepi kiri, patok merah tepi kiri ini juga berada di pinggir jalan di dekat rumah yang ada truknya ini ya teman-teman ya. Lanjut ke barat lagi, trase jalan tol masuk ke arah Tegalan, ataupun di sini kita lihat banyak pepohonan yang merupakan milik masyarakat. Kita lihat patok merah ini berada di dekat sumur tua yang sudah tidak dipakai, berada di Tegalan. Kemudian untuk patok kuning bagai as ini berada di dekat pohon-pohon bambu yang ke arah barat tersebut, juga kita lihat patok asnya. Sedangkan untuk patok merahnya juga berada di depan itu ya teman-teman ya, yang berada di Tegalan di antara pepohonan. Terus ke barat lagi, kalau kita lihat di sini tanahnya sudah agak menurun ya teman-teman ya. Ini terasering ini berada di Tegalan yang merupakan tanaman kering. Ini kita lihat patok merah untuk tepi kanan dan juga patok kuning as. Serta patok merah tepi kiri. Ini kira-kira lebarnya yang dibutuhkan di sini. Kalau kita lihat dari patok-patok yang sudah terpasang ya sekitar 100 lebih teman-teman. Ada sekitar 120-an meter lebarnya untuk terada di sini. Karena apa? Karena di sini ini tanahnya sudah agak menurun sehingga membutuhkan nanti ketika diuruk ini
membutuhkan lahan yang cukup lebar karena urukan cukup tinggi di sini. Nah, tepat ini kita sudah berada di tepi Kali Progo. Ini kita lihat untuk patok merah dan juga patok kuning. Dan patok merah tepi kiri ini berada di semak-semak. Ini ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ini kita lihat untuk patok merah tepi kiri. Ini tepat berada di Kali Progo di depan ini ya teman-teman. Ini merupakan patok terakhir yang ada di pinggir Kali Progo yang dipasang untuk lokasi trase jalan tol Jogja Kulon Progo dari Kabupaten Sleman masuk Kabupaten Bantul, kemudian masuk ke Sleman lagi di tepi Kali Progo ini. Jadi teman-teman sedulur, dengan terpasangnya patok yang berada di tepi Kali Progo ini di daerah Gamplong, Sumber Rahayu, Moyo dan Sleman, maka dengan ini pemasangan patok untuk trase jalan tol Jogja Kulon Progo untuk penetapan lokasi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ini sudah selesai. Maka penelusuran pemasangan patok untuk update ini sampai di sini ya teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan update lagi terkait dengan proses selanjutnya. Demikian teman-teman sedulur, update pemasangan patok pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 yang merupakan hari terakhir pemasangan patok untuk trase jalan tol Jogja Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Ini sesuai dengan rencana target yang minggu ini selesai pemasangan patoknya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ikuti terus video saya, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.